teman-teman semua, jumpa lagi. Di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu drama yang populer akhir-akhir ini, yaitu Itaewon Class yang diperankan oleh Park Seo Joon sebagai Park Se-ri dan juga Kim Da-mi sebagai Jo Yi-soo. Drama ini bergenre food, life, dan juga romance. Ini merupakan salah satu drama yang recommended buat kalian tonton karena mempunyai cerita yang seru dan menarik dan juga fresh karena mengangkat isu LGBT, rasisme, dan juga bullying, serta bagaimana masyarakat menanggapi hal tersebut. Drama ini menceritakan tentang Park Se-ri yang ingin balas dendam terhadap Jang Geun-won dan juga ayahnya Jang Dae-hee yang telah menghancurkan kehidupan Park Se-ri. Kejadian ini bermula di mana hari pertama Roy pindah sekolah, dia memukul Jang Geun-won yang membuli teman sekelasnya. Akibatnya, Jang Dae-hee ingin Roy meminta maaf dan berlutut atas kesalahan yang telah dia lakukan, tetapi Roy menolak. Akibatnya, dia dikeluarkan dari sekolah dan juga ayahnya yang bekerja sebagai manajer di Jangga dipecat. Setelah kejadian itu, ayah Park Se-ri mengalami kejadian kecelakaan tabrak lari yang mengakibatkan dia meninggal di tempat, dan pelakunya adalah Jang Geun-won yang tidak bertanggung jawab dan malah membuat Se-ri dipenjara selama 3 tahun. Setelah keluar dari penjara, Park Se-ri mendirikan sebuah pub di Itaewon dan bertekad akan balas dendam terhadap Jang Dae-hee dan juga Jang Geun-won. Dalam usahanya, dia dibantu oleh seorang selebgram terkenal yaitu Jo Yi-soo yang mempunyai perasaan terhadap Se-ri, sedangkan Se-ri sendiri menyukai Usua yang bekerja sebagai manajer di Jangga. Setelah kita menonton drama ini, kita akan mengerti tentang the power of social media. Paling tidak kita belajar 2 hal dari drama ini. Yang pertama, usaha tidak mengkhianati hasil. Park Se-ri mengajarkan kalau kita mempunyai tujuan dan prinsip dalam hidup yang kita pegang teguh, sesulit apapun itu, kalau kita percaya dan juga sabar, suatu saat tujuan kita pasti akan tercapai. Bayangkan setelah melewati malam yang pahit selama kurang lebih 15 tahun, dendam dan kebencian yang mendarah dalam diri Se-ri jatuh bangun dalam mendirikan pubnya. Akhirnya dia mencapai tujuannya, yaitu balas dendam terhadap Jang Geun-won dan Jang Dae-hee, dan juga mencapai impiannya yaitu kebebasan, agar tidak ada orang yang mengganggunya dan juga orang yang dia cintai, agar dia tidak goyah oleh siapapun dan juga situasi apapun. Dia ingin membuat keputusan sendiri dalam hidup dan tidak perlu membayar atas prinsip yang dia miliki. Yang kedua, Jo Yi-soo mengajarkan bahwa cinta itu tidak memandang usia dan juga pekerjaan. Dari dia kita belajar kalau kita mencintai seseorang dan kita berusaha menunjukkannya, suatu saat seseorang kita sayangi itu pasti akan merasakannya dan sadar bahwa kita telah melakukan banyak hal untuk dirinya. Manfaat terbesar setelah kita menonton sebuah drama adalah hal yang dapat kita petik dari drama tersebut. Ada beberapa quote yang dapat kita bahas bersama untuk menjadi sekedar bahan renungan bagi kita atau bereaksi seperti, masa sih? Sungguh? Ya juga ya, masa? Ah nggak gitu ah. Atau omong-omong cinta? Dedok. Yang pertama dari Usua, aku lebih baik dari orang itu, ada orang yang lebih parah dariku, aku harus hidup bersyukur. Simpati itu perasaan bodoh ketika memandang rendah orang lain dan hidup nyaman atas hal itu. Wow. Ah nggak gitu ah. Karena secara pribadi, kalau gue berpikir seperti Usua, mungkin gue akan menjadi gila dan tidak pernah hidup dalam rasa syukur. Bayangkan, manusia itu menginginkan banyak hal untuk dapat dia miliki, tapi kita tidak dapat memiliki semuanya. Kalau kita hanya berpikir tentang hal yang tidak dapat kita miliki tanpa pernah memandang apa yang kita miliki, kita tidak akan pernah hidup dalam rasa syukur dan gila karena hal itu. Next, dari Jang Dae-hee, prinsip ambisi. Kata itu digunakan mereka yang hanya punya ego. Jika kau tidak dapat apa-apa dari keduanya, kau hanya orang sembrono dan keras kepala. Well, enggak juga, karena suatu saat pasti kita hanya perlu mengikuti ego kita, ya kan? Next, dari Park Se-ri, memberi dan menerima itu tidak berlaku untuk perasaan. Well, ada benarnya juga, karena kadang kita tidak menerima bahwa kita telah melakukan banyak hal untuk orang yang kita cintai, tapi kita tidak dapat sebaliknya dari orang itu. Kadang kita tidak sadar bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksakan dan juga bukan sesuatu yang dapat kita beri dan juga kita terima. Next, nasihat dari Ibu Jo Yi-soo. Perasaan setiap orang itu sangatlah menipu. Ia dapat berubah seiring perubahan situasi. Jangan kau rusak hidupmu karena cinta. Wow. Ini quote yang berguna banget. Karena kalau kita pikir-pikir, iya juga kan? Wow. Gue mau nih. Next,
Dari Park Seo-ri, ada hal yang tidak dapat ditahan oleh orang lain. Contohnya adalah Seo-ri yang memukul Jang Geun-won yang telah membuli teman sekelasnya, sedangkan murid-murid yang lain itu tidak melakukan apapun dengan apa yang dilakukan oleh Jang Geun-won. Sedangkan Seo-ri itu tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Jang Geun-won. Next, dari Direktur Kang Min-jung. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi tidak semua orang bisa bertanggung jawab. Hanya pemberani yang bisa. Well, ini bener banget karena nggak semua orang bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia telah lakukan. Next, dari Kim Tony. Lebih baik punya ayah dibanding punya nasi. Bila ayahmu pergi, anakmu hanya terus memikirkan serta merindukanmu. Setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Kim Tony, karena menurut gue pribadi, kadang hidup berkecukupan itu tidak lebih baik dari kita mempunyai orang tua yang lengkap. Next, dari Kang Min-jung. Freedom is not free. Kebebasan itu ada harganya. Gimana guys menurut kalian? Next, dari Park Seo-ri. Kau tidak perlu meyakinkan orang lain siapa dirimu. Coba kita renungkan bersama. Bener gak sih apa yang dikatakan oleh Park Seo-ri? Kalau kita pikir-pikir, bener juga ya. Untuk apa kita meyakinkan siapa diri kita terhadap orang lain? Next, dari ayah Park Seo-ri. Selama kau hidup, kau bisa melewati apapun. Sungguh. Ini berat banget sih. Kadang kita merasa bahwa beban hidup kita itu sangat berat. Bahwa kita hidup di dunia itu sangat melelahkan dan juga menemui banyak kesulitan. Padahal kalau kita hidup, kita bisa melewati apapun itu. Sungguh. Next, ini merupakan pertanyaan yang untuk dapat kita renungkan bersama, atau mungkin kita pernah berpikir seperti ini. Dari Jo Yisu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa lebih baik kamu tidak terlahir? Setiap orang akan meninggal karena tua atau sakit. Walau kita tahu fakta itu, kita akan terus belajar dan melakukan banyak hal sampai kita mati. Tidakkah itu melelahkan? Itu menjegalkan. Dan jika kita pernah berpikir seperti itu, ini merupakan jawaban dari Park Seo-ri. Jika itu menjegalkan, mati saja. Walau hidup terlihat repetitif, tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi esok. Tidak ada satu hari pun yang dapat ditebak. Walau sampai sekarang banyak hari yang penuh dengan kesedihan, terkadang hal-hal yang menyenangkan terjadi. Siapa tahu, jika kau hidup, ada sesuatu yang bisa membuat hatimu berdebar. 혹시 알아? 살다 보면 네 그 지겨운 일상에도 가슴 뛰는 일들이 생길지. Satu hal yang gue sayangkan dari drama ini adalah sampai ending kita tidak menemukan Jang Geun-won yang meminta maaf kepada Seo-ri. Dia tidak pernah merasa menyesal atas apa yang telah dia lakukan terhadap Seo-ri. Sayang sekali ya. 지금 한 번, 마지막으로 한 번, 또 한 번. 나는 사랑해요. 단장 naga Korea. Sekian dulu video kali ini, semoga dapat menghibur dan juga bermanfaat bagi kalian. Jumpa lagi di video selanjutnya. Annyeong Korea.